Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Akbar Bima Anugrah, Ferry Sandewan, Fauzan Ridwan, Muhammad Fitra Yuda, Muhammad Rizky Paula, dan Taufik Resa. Di sini kami akan membawakan materi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kejayaan Islam. Juga ditunjang oleh beberapa faktor berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Asimilasi dengan bangsa lain membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia, yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan. Selain itu, juga berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani untuk melalui terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Untuk yang kedua akan dilanjutkan oleh Ferry Sandewan. Terima kasih. 2. Gencarnya gerakan penerima. Dalam proses terjemahan ini dilakukan dalam 3 fase, yaitu sebagai berikut. Pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Al-Rasyid, pada fase ini penerjemahan didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi hingga mantik. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah di bidang filsafat dan kedokteran. Setelah 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya ditemukan pembuatan kertas. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Hal ini ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah-madrasah, dan universitas-universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan dan budaya Islam sendiri yang berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awalnya memang merupakan perpaduan antara unsur-unsur pembawaan ajaran Islam sendiri dan unsur-unsur yang berasal dari luar, yaitu dari unsur budaya Persia, Yunani, Romawi, dan India, dan unsur budaya lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama. Dalam perkembangannya, potensi atau pembawaan Islam tidak merasa cukup hanya menerima saja unsur kebudayaan dari luar itu, tetapi juga mengembangkan lebih jauh sehingga kemudian warna dan unsur-unsur Islamnya tampak lebih dominan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemajuan-kemajuan tidak hanya dalam ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Paula selaku pemateri. Untuk faktor kemajuan peradaban Islam yang nomor 4 adalah majunya filsuf Yunani seperti Socrates dan lain-lain sebagainya, sehingga menimbulkan motivasi kepada ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Hindi, Al-Khawarizmi, Jabir Ibnu Hayyan, dan lain-lain untuk berkarya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam senantiasa berusaha dan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan ilmu dengan cara belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai faktor-faktor kemajuan dalam peradaban Islam. Demikian artikel ini saya buat untuk belajar tentang sejarah agama Islam, dan terima kasih.